أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat yang berbahagia, saya bersyukur sekali Majelis Madani bisa ngajak Ko Donditan yang sering sekali kita menyimak di channel YouTube-nya, dan ini sebuah kehormatan bagi kita di Majelis Madani. Sengaja ini saya cari dengan bantuan beberapa teman tentunya. Dan akhirnya kita temukan kontaknya dan alhamdulillah bisa hadir. Yang sangat penting untuk apa? Kepentingannya apa? Kepentingannya sederhana sekali, tapi sangat luar biasa. Ko Dondi ini menulis tentang Bible Exposed, ya. Tadi bukunya lewat sebentar. Ini buku yang beliau tulis. Dan kebetulan saya juga belajar di bidang ilmu ini di Fakultas Usuluddin. Dan kenapa? Karena sahabat, tidak diingkari ya, kalau kadang-kadang kita berpikir semua agama memang sepertinya sama gitu kan. Dia ngajak baik, ini ngajak baik. Terus keyakinan kita sudah betul nggak sih sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW itu? Toh semuanya baik, bahkan banyak sekali para petinggi agama lah ya yang jalan-jalan dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, dari mana? Mereka mengatakan bahwa sebetulnya Jepang tuh lebih Islami daripada kita yang umat Islam, Masya Allah. Akhirnya saya mencoba membela diri dengan, ya, mereka lebih Islami karena mereka tidak digoda oleh setan. Dan kita sangat sulit untuk menjadi Islami karena kita digoda oleh setan. Kan itu ya. Tapi jawaban itu, sanggahan itu tidak efektif karena masih saja ada orang yang lebih menyalahkan umat Islam dengan karakternya dan ngebela-belain setan. Yang jelas-jelas kata Al-Quran, aduh mubin, musuh yang jelas. Nah, keraguan-keraguan ini rupanya bisa disusupi oleh, maaf ya, mungkin Ko Dondi juga, atau entah sama entah tidak, saya agak sedikit tidak setuju dengan gerakan moderasi beragama yang kesannya umat Islam harus toleransi kepada umat yang beragama lain. Padahal kita sudah sangat toleransi dan sangat tidak pernah mengganggu gitu kan kepada mereka yang beragama lain. Salah satu contoh, kemarin ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah di mana ya, di Medan atau di mana saya lupa, atau di Sulawesi, yang non Muslim. Kemudian dia sekolah dan merasa nyaman di mana di sekolah Muhammadiyah ini sampai akhirnya lulus. Bahkan dia katakan, mungkin sayalah orang Kristen yang Muhammadiyah, katanya begitu, kata-kata sarjana itu, karena merasa nyaman sekolah di tempat itu. Artinya memang kita tidak pernah mengganggu, tapi tetap sisi-sisi ragu kita kerap kali disusupi oleh apa ya, oleh pemahaman-pemahaman yang hadir pada diri kita sendiri. Sebetulnya kita tuh beragama Islam itu sudah betul belum sih? Bahkan ada teman saya yang sama-sama santri ini, yang sama-sama santri ya, Pak Bakti. Dia mengatakan kita jangan merasa benar sendiri, padahal santri itu loh, Kang Aziz. Dia santri, jangan merasa benar sendiri. Siapa tahu agama itu yang benar. Ya Allah. Nah, di situ mungkin kalau kenanya ke saya kalimat itu nggak ada masalah. Tapi kalau kenanya yang agak sedikit awam saja, ya Allah, ini mengkhawatirkan. Nah, karena itu, sahabat, mudah-mudahan Ko Dondi ini bisa menjembatani atau menguatkan, mengokohkan kembali keyakinan bahwa apa namanya, bahwa
Tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Terus kata orang yang memberikan keraguan, mengajarkan keraguan, ya di sisi Allah Tuhan kamu, di sisi Allah Tuhan saya beda lagi, kata gitu. Terus saya tetap dibenturkan. Mudah-mudahan Kodondi dengan judulnya Yesus itu Islam atau Kristen dengan judul yang seperti itu memberikan kepada kita penguatan keyakinan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Kodondi bisa memberikan pengokohan keyakinan kita semua yang hadir di sini. Nah, hadirin sahabat rahimakumullah, terima kasih Ko Dondi. Kalau jendela terbuka sedikit kan nafas jadi terasa lega ya. Apa yang jendela yang terbuka? Ternyata Kristen itu ngambilnya dari Yahudi, ya kan? Dari agama Yahudi. Kemudian dibuat sedemikian rupa oleh Paulus, bahkan Yesus sendiri tidak mengajarkan banyak hal yang diajarkan oleh Paulus. Tadi ada yang bertanya, emang Nabi Isa dikafani tidak? Enggak, bukan. Bukan Nabi Isa dikafani, tetapi pada saat siapapun yang disalib waktu itu, konon kabarnya Yudas, ketika diturunkan, dikafani. Kemudian ada yang juga yang nanya, kok boleh nggak kita mengucapkan selamat total? Nggak usah dibahas, itu mah anggap aja nggak ada. Karena kita tidak meyakini apapun tentang itu. Ya nggak usah dibahas, nggak usah di medsos juga dicerita-cerita, nggak usah diramein, ya kan? Seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang memulai dan sangat bagus untuk kita mendalami lagi. Banyak sekali obrolan-obrolan dari orang yang kita sebut tokoh yang luar biasa. Seperti pernah saya sampaikan, wal yashaladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau takut kepada Allah, khawatir bertemu dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap keturunan keselamatan akidah dan tauhid keturunannya. Majelis Madani berusaha mengedepankan ini supaya kita memiliki kepedulian dan lebih dari itu Allah anugerahkan hidayah yang membuat kita pada akhirnya tidak tersesat saat pulang. Mungkin itu saja Ustadz Usman Kodondi, terima kasih, jazakumullahu khairan kasiro. Ini tidak ada lagi bahasa yang pas kecuali doa seperti itu untuk Kodondi, dan mudah-mudahan semua jihad tauhidnya Kodondi dituntun terus oleh Allah dan tidak dilepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Kodondi menjadi cahaya juga bagi kita semua. Amin, 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 amin. Itu saja Ustadz Usman Salahuddin. Kepada semua sahabat kami aturkan jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم